Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang resonansi dan stabilitas bentuk resonansi. Apa yang dimaksud dengan resonansi? Sebelumnya kalian sudah belajar ikatan kimia, menggambarkan struktur Lewis kovalen. Ada yang tidak bisa digambarkan hanya oleh satu struktur. Kita harus menggambarkan bentuk struktur lainnya. Saya ambil contoh di sini, ion asetat. Bagaimana struktur KQ yang tepat untuk ion asetat? Kita bisa gambarkan, kalau kita lihat, bisa ada dua bentuk seperti ini. Pada gugus karboksilat, karbon mengikat oksigen, satu dengan ikatan tunggal, yang satu dengan ikatan rangkap. Sementara, bila kita lihat eksperimen, ikatan karbon dengan oksigen, ekivalen, tidak dibedakan, tunggal ataupun ganda dua. Jadi, menggambarkan satu struktur ini adalah kurang tepat. Karena panjang karbon oksigen yang terukur hanya 1,27 pikometer. Kalau kita bandingkan, ikatan tunggal CO 135, ikatan karbon rangkap 2 dengan oksigen 120. 127 ada di antara ikatan tunggal dan ganda 2. Jadi kalau kita menggambarkan satu gambaran struktur seperti ini adalah kurang tepat. Penggambaran yang benar adalah digambarkan dalam bentuk resonansi. Lambang resonansi ditunjukkan seperti ini. Bukan seperti ini. Lambang ini adalah menunjukkan kesetimbangan. Jadi beda lambang kesetimbangan dan lambang resonansi. Jadi digambarkan seperti ini. Ini yang kita kenal dengan nama struktur kanonik resonansi. Tidak satupun struktur ini menunjukkan struktur ion asetat. Kalau kita gambarkan struktur di sebelah kanannya, di mana antara karbon dengan oksigen, di samping nyata ada struktur ikatan tunggal antara karbon oksigen, juga ada seolah-olah ikatan terputus antara karbon dengan oksigen. Ini yang kita kenal dengan nama struktur hibrida resonansi. Nah, ini adalah penggambaran struktur ion asetat yang sebenarnya. Struktur hibrida itu lebih stabil daripada masing-masing struktur kanoniknya. Contoh lain adalah ion nitrit. Ini bukan nitrat. Kalau nitrat dia memiliki struktur NO3 negatif. Kalau nitrit adalah NO2 negatif. Ini adalah struktur hibrida resonansinya, struktur yang sesungguhnya. Tapi apabila kita gambarkan struktur kanoniknya, itu adalah bentuknya seperti ini. Ini kalau saya gambarkan, demikian, seperti ini. Terlihat ada ikatan tunggal antara N dengan O, dan terlihat ada ikatan rangkap antara N dan O. Yang sebenarnya, yang terbaca hanya satu ikatan antara N dengan O. Panjang ikatannya tertentu. Dan tentu apabila dilihat dari sini, panjang ikatan N dengan O itu ada di antara panjang ikatan tunggal NO dan panjang ikatan rangkap N dan O. Jadi ada di antaranya. Kanonik yang digambarkannya lagi adalah bentuknya demikian. Akan terjadi pergerakan elektron. N di sini menjadi double bond seperti ini dan oksigen menjadi seperti ini. Ini yang kita namakan kanonik daripada ion nitrit. Belum menggambarkan struktur sesungguhnya ion nitrit. Tapi kita bisa gambarkan bentuk struktur hibridnya dalam bentuk seperti ini. Ini adalah struktur yang lebih stabil, struktur sesungguhnya daripada ion nitrit. Panah lengkung itu digunakan untuk menunjukkan pergerakan elektron. Karena elektron yang bergerak itu adalah
dua elektron atau satu pasang biasanya ditandai dengan mata kailnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah kita ambil contoh pada ion asetat. Terjadi pergerakan sepasang elektron dari pasangan elektron bebas oksigen. Kemudian mendesak, ikatan rangkap terputus menuju ke oksigen. Maka tergambar seperti ini. Jadi perhatikan tanda kail apabila dua seperti ini menunjukkan sepasang elektron yang bergerak. Atau PEB, pasangan elektron bebas yang bergerak. Secara umum, gugus 3 atom dengan satu orbital P di masing-masing atomnya akan memiliki 2 struktur resonansi. Tadi saya ambil contoh seperti NO2 negatif. Lain lagi contohnya SO2. Ini akan memiliki struktur seperti ini. Ada satu orbital P, kalau kita lihat, satu orbital P ya di masing-masing atomnya, sehingga akan memiliki 2 struktur resonansi. Ini adalah merupakan contoh kerangka struktur Lewis ya dari 3 atom dengan satu orbital P. Di mana atom-atom X, Y, Z itu bisa merupakan atom karbon, nitrogen, oksigen, fosfor, ataupun belerang. Dan yang diberikan tanda bintang di sini itu adalah menunjukkan bahwa orbital P pada atom Z itu adalah kosong, atau pada atom X itu adalah kosong, atau dia mengandung satu elektron radikal, atau mengandung sepasang elektron bebas. Maka kenapa dia bisa bergerak untuk melakukan resonansi. Ini salah satu contoh lain bentuk resonansi, yaitu pada benzena. Benzena memiliki 3 ikatan rangkap dalam strukturnya yang berseling dengan ikatan tunggal. Kalau kita secara hipotetik melihat struktur seperti ini, berarti harusnya terbaca ada panjang ikatan karbon-karbon tunggal dan panjang ikatan karbon-karbon rangkap 2. Tapi kenyataannya yang terbaca hanya satu panjang ikatan antara karbon dengan karbon. Dan panjang ikatannya adalah ekivalen. Ini adalah hanya bisa didekati bahwa di dalam struktur benzena terjadi yang namanya resonansi. Pergerakan elektron sehingga terjadi perpindahan daripada ikatan rangkapnya. Seperti ini. Ini menuju ke sebelah kiri, ini yang bergerak ke sini. Ini bergerak ke sini, dan ini bergerak ke sini. Seperti itu. Contoh lain adalah ion karbonat. Ion karbonat kalau kita lihat, nah ini ada 3 atom, gugus 3 atom kalau kita lihat, ya. Penggambarannya kalau kita lihat, dan kalau terlihat di sini, seharusnya terbaca ada 2 ikatan, yaitu ikatan rangkap karbon oksigen dan ikatan tunggal karbon oksigen. Kenyataannya tidak. Yang terbaca hanya satu jenis panjang ikatan, yaitu karbon oksigen. Terbaca ekivalen, tidak berbeda. Apa yang terjadi? Nah, ini adalah terjadi resonansi. Kalau Anda perhatikan cara resonansi, kalau Anda lihat pada struktur kedua. 1, kedua. Anda lihat, terjadi perubahan di daerah ini. Maka terjadi pergerakan juga di daerah ini. Kalau Anda lihat, elektron bergerak ke sini, kemudian ini bergerak ke sini. Maka didapatkan produknya adalah yang ada di sebelah kanannya. Jadi kalau yang tidak bergerak jangan dirubah, yang bergerak yang berubah. Sementara dari yang kedua, ketiga, Anda lihat perubahan ada di daerah sini. Maka yang terjadi akan berubah dari yang kedua adalah sebelah sini. Sehingga akan bergerak dari sini dan ini akan bergerak ke sini. Sehingga kita akan dapatkan struktur yang ketiga. Ini pun belum bisa mewakili gambar mana yang sesungguhnya. Struktur kanonik daripada ion karbonat. Jadi gambar yang sesungguhnya adalah gambar berikut ini. Ini adalah merupakan gambar hibrida resonansi daripada ion karbonat yang menggambarkan sesungguhnya ion karbonat. Ya, jadi tergambarkan ada ikatan yang nyata, terikat nyata,
ikatan tunggal antara karbon dengan oksigen, dan yang lain sama-sama terbentuk ikatan yang seolah-olah terputus. Karena tadi kalau kita lihat, dia pernah diikat ganda 2 untuk setiap atom oksigennya oleh atom karbon. Bentuk resonansi tidak boleh melanggar kaidah valensi. Itu yang harus diingat. Saya ambil contoh pada ion asetat. Ini sesuai dengan kaidah valensi. Karena semua atom memiliki 8 elektron valensi. Baik oksigen, karbon, maupun oksigen yang bermuatan negatif. Itu sama. Dia adalah 8 elektron valensi. Yang di sebelah kanan, apabila terjadi pergerakan elektron dari oksigen, maka membentuk ikatan rangkap antara oksigen dengan karbon berikutnya sehingga karbon menjadi bermuatan negatif. Ini jelas melanggar kaidah valensi. Buat oksigen sama-sama, ini masih mengikuti 8 elektron valensi. Tapi buat karbon tidak mengikuti kaidah valensi karena di sekitar karbon ada 10 elektron valensi. Yang itu jelas tidak mungkin karena karbon itu maksimum 8 elektron valensi. Jadi jelas ini adalah bukan merupakan resonansi yang benar. Kemudian syarat berikutnya, agar dapat beresonansi, gugus 3 atom itu letaknya harus sebidang. Nah ini salah satu contohnya pada senyawa ini, 23 di tersbutil 13 butadiena, gugus-gugus tersbutilnya memaksa diena itu tidak sebidang. Nah akibatnya tidak bisa terjadi resonansi. Walaupun kondisinya, kalau kita lihat, ikatan rangkap ini berseling dengan ikatan tunggal. Tapi karena kondisinya tidak sebidang, maka tidak memungkinkan terjadi resonansi. Jadi persyaratan ini harus dipenuhi agar resonansi itu bisa berjalan dengan baik. Penentuan stabilitas bentuk resonansi ini adalah kita bisa lihat ada beberapa aturan yang kita lihat. Yang pertama, setiap struktur kanonik pada ion asetat, benzena, dan ion karbonat, contoh yang tadi saya jelaskan, ini memiliki energi dan kestabilan yang sama. Jadi, struktur kanoniknya, energinya sama. Saya ambil contoh pada benzena tadi, saya ulangi lagi, ya, seperti ini. Kalau kita lihat, nah, kedua kanonik struktur benzena ini energinya sama. Spesies molekul, ion, atau radikal dengan struktur resonansi yang ekivalen seperti pada benzena, pada ion asetat, pada karbonat, ini adalah struktur resonansi yang ekivalen, maka dikatakan dia adalah sangat stabil. Kemudian struktur kanonik resonansi suatu spesies tidak selalu ekivalen. Saya ambil contoh, nanti saya berikan contoh, yaitu apabila kita punya ion fenoksida. Ini struktur kanonik yang didapatkan tidak akan ekivalen. Sementara kalau benzena, struktur kanoniknya ekivalen. Asetat juga ekivalen, karbonat juga ekivalen. Tapi kalau pada fenoksida tidak ekivalen. Dalam hal ini, maka struktur-struktur yang lebih stabil itu dikenal sebagai penyumbang utama atau mayor. Dan yang kurang stabil itu disebut penyumbang tambahan atau minor. Jadi, dari struktur resonansi yang kita gambarkan, maka kita bisa menentukan mana struktur sebagai penyumbang utama. Tentu kalau penyumbang utama, otomatis tingkat energinya lebih rendah, karena dia lebih stabil. Dan mana yang menjadi struktur sebagai penyumbang tambahan. Tentunya energinya lebih tinggi karena dia tidak stabil. Kita lihat contoh daripada stabilitas bentuk resonansi. Ada beberapa aturan untuk menentukan stabilitas bentuk resonansi. Yang pertama kalau kita lihat, struktur dengan lebih banyak ikatan kovalen lebih penting. Ini contohnya adalah pada senyawa 13 butadiena. Pada kondisi awal, kalau kita lihat, jumlah ikatan kovalen yang terbangun antara karbon-karbon, jumlahnya ada 5 kovalen. 5 ikatan kovalen. Bentuk ikatan rangkap ini,
karena dia terkonjugasi, maka dia bisa melakukan resonansi. Akan melakukan resonansi, terjadi pergerakan elektron, dari elektron di sebelah kiri menuju ke kanan. Lewat ini, maka dia akan membentuk struktur ini. Yang ditinggalkan akan bermuatan positif, yang dituju oleh panah lengkung itu akan bermuatan negatif. Dan ikatan rangkap akan berpindah di tengah. Dengan cara yang sama, ini akan bisa berbalik. Ya, dengan cara yang bersama, dia akan bisa berbalik ke sini. Menjadi kembali ke tempat semula. Ya, atau ini tinggal bertukar tempat. Ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat, jumlah ikatan kovalen pada ikatan karbon-karbon sekarang tinggal 4 ikatan kovalen. Aturannya tadi, banyak ikatan kovalen itu paling penting atau lebih penting. Maka kita dapat tetapkan berdasarkan jumlah ikatan kovalen, yang paling banyak adalah struktur pertama, ini adalah sebagai penyumbang utama, karena dia mengandung ikatan 5 kovalen, sementara resonansinya hanya mengandung 4 ikatan kovalen, dikenal sebagai penyumbang tambahan. Berikutnya, yang kedua, pemisahan muatan menurunkan stabilitas. Ini pun bisa diterapkan untuk contoh yang pertama tadi, yang asalnya tidak bermuatan, tetapi dengan adanya resonansi terjadi pemisahan muatan. Otomatis, ini jelas, pemisahan muatan menurunkan stabilitas, maka dia akan menjadi penyumbang tambahan. Sedangkan yang tidak bermuatan, maka menjadi penyumbang utama. Contoh lain seperti berikut ini. Awalnya tidak bermuatan, dengan adanya resonansi terjadi pemisahan muatan. Maka yang utama adalah yang tidak bermuatan sebagai penyumbang utama, sedangkan yang terjadi pemisahan muatan itu adalah sebagai penyumbang tambahan. Syarat yang ketiga, struktur dengan muatan negatif di atom yang lebih elektronegatif itu jauh lebih penting, sesuai dengan karakternya. Muatan positif di atom elektronegatif itu akan menurunkan stabilitas. Ini saya ambil contoh, pada aseton. Diperlakukan dengan basa, maka basa ini akan mengambil hidrogen alfa. Sehingga menjadi bentuk anion pada struktur karbonnya. Dan dia akan beresonansi kondisinya dengan struktur karbonil, dengan gugus karbonil. Terjadi pergerakan elektron menghasilkan seperti ini. Dan kalau kita lihat, pada struktur yang paling kanan, muatan negatif terletak di oksigen. Sedangkan struktur yang paling kiri, yang di sebelah sini, adalah muatan negatif di karbon. Sesuai tadi, persyaratan tadi, unsur yang lebih elektronegatif, lebih cenderung bermuatan negatif itu jauh lebih stabil daripada sebaliknya. Maka struktur yang di sebelah paling kanan ini sebagai penyumbang utama, sementara yang ini adalah sebagai penyumbang tambahan. Karena tidak stabil, sementara struktur ini jauh lebih stabil. Karena oksigen yang elektronegatif, dia cenderung bermuatan negatif. Yang keempat, struktur yang semua atomnya oktet lebih penting. Karena tadi syarat resonansi pun tidak boleh melanggar kaidah elektron valensi. Ya, kalau kita lihat. Nah, ini salah satu contoh di sini. Bentuknya untuk yang di sebelah kanan, semua atom karbon ini memiliki 8 elektron valensi. Sementara untuk yang di sebelah kiri, hasil resonansinya ada satu karbon yang tidak mengikuti kaidah. Pada karbon yang bermuatan positif, tidak 8 elektron valensi. Maka struktur ini sebagai penyumbang tambahan. Sementara struktur yang di kanan sebagai penyumbang utama. Perhatikan juga, kalau kita lihat, ternyata oktet di sekitar atom karbon ini mengalahkan ketidakstabilan struktur kanonik dengan atom oksigen bermuatan positif. Padahal kalau kita lihat, oksigen lebih cenderung bermuatan negatif. Tapi pada kondisi ini, jumlah elektron valensi di sekitar atom karbon, 8 elektron valensi mampu mengalahkan sifat tadi. Yang kelima, konjugasi ikatan rangkap menstabilkan. Ini saya ambil contoh, radikal pentadienil. Ini ada
3 gugus atom pada posisi di sini. Dan kalau kita lihat, ya baik yang di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, itu radikal si pentadienyl dengan ikatan rangkapnya terkonjugasi. Ikatan rangkap berseling dengan ikatan tunggal. Apabila terjadi resonansi, ini terjadi resonansi, di mana ikatan rangkap berpindah pada C ujung, maka akan menghasilkan ini, dan radikal terletak di tengah. Di mana akibatnya ikatan rangkap tidak dalam keadaan terkonjugasi. Padahal tadi persyaratannya, kondisi ikatan rangkap terkonjugasi ini adalah salah satu syarat bisa menstabilkan struktur. Maka kalau kita lihat yang di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini dikenal sebagai penyumbang utama. Sementara yang di tengah ini adalah sebagai penyumbang tambahan. Contoh berikutnya adalah senyawa anion 24 pentanadion. Ini kalau senyawa ini apabila saya perlakukan dengan basa, maka akan diambil hidrogen alfa, maka menjadi karbanion. Dan ini bisa beresonansi dengan karbonil di sebelah kiri ataupun di karbonil sebelah kanan. Produknya kita akan dapatkan. Nah, ini resonansi dengan yang di sebelah kiri, kita dapatkan struktur ini, kalau kita lihat. Kemudian, langkah berikutnya, resonansi lanjut terhadap karbonil yang di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan, maka akan didapatkan seperti ini. Struktur 2 dan struktur 3, kalau kita lihat, muatan negatif berada pada atom oksigen. Otomatis akan menstabilkan struktur. Sementara di struktur nomor 1 adalah muatan negatif pada atom karbon. Jelas tidak sesuai dengan karakter atau sifat karbon. Karena karbon dengan oksigen lebih elektronegatif daripada karbon. Oleh karenanya, struktur 1 itu kestabilannya akan turun atau dapat dikatakan tidak stabil. Maka 2 dan 3 ini adalah sebagai penyumbang utama dalam struktur tersebut, sedangkan struktur 1 adalah sebagai penyumbang tambahan. Di dalam penggambaran geraknya elektron dengan menggunakan panah lengkung. Panah lengkung itu menggambarkan pergerakan sepasang elektron dari tapak atau side yang kaya elektron ke tapak yang tuna elektron. Berdasarkan tapak asal dan tujuannya, ada 3 jenis panah lengkung. Yang pertama, dari PEB, di atom netral atau anion, membentuk ikatan pi. Saya ambil contoh, misalkan, saya punya CH3, kemudian CH, kemudian ini adalah OH. Seperti ini. Oksigen masih memiliki PEB. Nah, ini bisa bergerak, ya. Kalau kita lihat seperti ini. Ini akan bergerak menuju ke sebelah kiri dan ini akan mendesak di sebelah kanan. Jadi, pasangan elektron dari atom netral atau anion maka membentuk ikatan pi. Maka produknya kalau kita lihat akan menghasilkan ini CH2, ya. CH2, maka ini menjadi bermuatan negatif, kemudian ini adalah CH, ini double bond, ini adalah OH, ini adalah positif. Seperti itu. Yang kedua, dari ikatan pi membentuk ikatan pi baru di sampingnya. Saya ambil contoh, tadi contohnya adalah seperti ini. Ini pun bisa beresonansi. Pergerakan dari ikatan pi bergerak seperti ini. Maka dia akan membentuk, ini adalah yang ditinggalkan jadi positif, ini negatif. Nah, ini adalah membentuk ikatan pi di sampingnya. Contoh seperti ini. Dari ikatan pi membentuk PEB di atom netral. Ya, saya ambil contoh tadi di sini. Di sini. Yang asalnya ini adalah netral. Maka dia menjadi bermuatan. Ada PEB. Ada PEB atau pasangan elektron bebas. Jadi 3 pergerakan itulah 3 jenis gerakan elektron di dalam menggambarkan suatu resonansi. Saya ambil contoh di sini. Ion fenoksida. Tergambarkan ion fenoksida strukturnya adalah seperti ini. Kemudian Anda diminta nanti untuk menentukan mana penyumbang utama dan mana penyumbang tambahannya dari struktur kanonik resonansi yang digambarkan.
Anda perhatikan geraknya. Bergerak dari PEB, oksigen, kemudian mendesak ikatan pi. Maka membentuk struktur ini. Kalau kita lihat. Yang lain tetap, ini tetap tidak berubah. Jadi lihat, mana yang bergerak itu yang berubah. Selanjutnya berikutnya, ini bergerak. Kemudian mendesak ikatan pi berikutnya. Produknya adalah ini. Yang lain tetap. Ya. Nah, kemudian berikutnya ke langkah struktur yang keempat. Ini juga bergerak, produknya adalah ini. Yang lain tetap. Kemudian pada struktur 5, menuju struktur 5, yang bergerak adalah ini. Maka akan berubah kembali menjadi struktur awal. Kalau kita lihat. Kalau kita bandingkan kanonik resonansi ini, ya, struktur 1 dan 5, tetap mempertahankan cincin benzena utuh. Sementara 3 kanonik lainnya, yaitu pada 2, 3, dan 4, terjadi kerusakan. Ikatan rangkap terkonjugasi pada cincin benzenanya. Oleh karenanya, 2, 3, 4 merupakan penyumbang tambahan, sementara 1 dan 5 merupakan penyumbang utama. Dan kalau dilihat dari pemisahan, terjadi muatan kalau kita lihat. Pada struktur 1 dan 5, oksigen bermuatan negatif sesuai dengan karakter atau sifatnya. Sementara pada 2, 3, 4, yang bermuatan negatif karbonnya tidak sesuai dengan karakternya. Jadi sesuai dengan aturan yang tadi dijelaskan. Jadi yang lebih stabil apabila muatan negatif berada pada atom yang lebih elektronegatif. Ya, seperti itu. Kalau tidak, maka akan menurunkan stabilitasnya. Semoga bisa jelas ya apa yang diuraikan. Kita ambil contoh dalam hal ini. Anda diminta menggambarkan resonansi daripada asam sianat dan asam isosianat. Gambarkan gerak elektronnya dengan panah lengkung tadi. Sebelum itu dilakukan, lengkapi dulu struktur ini dengan PEB-nya yang tidak digunakan untuk ikatan di setiap atomnya, bila masih ada. Jadi kalau kita lihat, pada struktur asam sianat, di oksigen ini masih ada 2 PEB. Di karbon tidak ada, di nitrogen ini masih ada 1 PEB. Sedangkan di asam isosianat, di atom nitrogen masih ada 1 PEB, di karbon tidak ada, dan di oksigen masih ada 2 PEB. Setelah Anda lengkapi, baru Anda lakukan gerak elektron. Nah, kalau kita lihat, ini akan terjadi pergerakan elektron PEB dari oksigen menuju ikatan O dengan C dan mendesak ikatan pi Cn menuju ke N. Maka produknya akan didapatkan, ini oksigen, masih tersisa 1 PEB, double bond, kemudian karbon, ini ikatan rangkapnya lepas 1, dan ini membentuk N, dan akan menambah 1 PEB. Ini adalah merupakan hasil resonansinya. Sedangkan yang di bawah, ini pun sama, akan terjadi pergerakan. Pergerakan misalkan dari PEB N menuju ke ikatan C dengan N. Kemudian mendesak ikatan pi C dengan O untuk menuju ke atom oksigen. Maka hasilnya kalau kita lihat akan menghasilkan N, triple bond karbon, kemudian tunggal oksigen, dan oksigen memiliki 3 PEB kalau kita lihat. Tentukan muatan formalnya. Hidrogen di ujung, seperti yang sudah saya jelaskan, bermuatan formal 0. N di sini bermuatan positif 1 apabila Anda hitung. Sementara oksigen di sini, kalau kita lihat dengan bergerak, ini adalah 6. Kalau kita lihat hitung muatan formalnya, maka menjadi 6 dikurangi setengah dikalikan 6, 3, plus 1. Oksigen di sini adalah plus 1. Plus 1, kalau kita lihat. Sementara karbon di sini 0, sementara N di sini adalah min 1.
Sedangkan yang di bawah, karbon di sini 0. Oksigen di sini adalah -1. Struktur resonansi asam sianat, ini sebetulnya struktur yang tidak baik. Karena oksigen yang lebih elektronegatif, dia mengemban muatan positif. Sementara N yang keelektronegatifannya lebih rendah dari oksigen bermuatan negatif. Ya jelas, ini sangat tidak stabil. Maka ini kalau dapat kita tentukan ini sebagai penyumbang tambahan. Sementara struktur awalnya sebagai penyumbang utama. Yang di bawah kalau kita lihat, terjadi pemisahan muatan. Tetapi dapat dikatakan molekul ini stabil. Karena apa? Karena muatan negatif ada di oksigen. Sementara N bermuatan positif sesuai dengan sifatnya. Ya, nah sesuai dengan sifatnya. Tetapi kalau dibandingkan dengan struktur awal ini, karena terjadi pemisahan muatan, maka ini sebagai penyumbang tambahan. Sedangkan yang awal sebagai penyumbang utama. Kalau Anda lihat penyumbang utama ini, muatan formal semua atomnya itu bermuatan formal 0. Kalau Anda hitung. Hidrogen ini 0, nitrogen 0, karbon 0, oksigen 0. Di sini pun sama. Hidrogen 0, oksigen 0, karbon 0, nitrogen pun 0. Ini adalah semua sebagai penyumbang utama. Nah, kalau Anda menyebutkan hibridisasinya, Anda bisa lihat. Ya, Anda bisa lihat karena hibridisasi pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Ya, hibridisasi daripada setiap atom. Jadi Anda bisa lihat oksigen di sini, ya. Anda tentukan lewat notasi Vespers, dia AX, 2, E2, geometri pasangan elektronnya tetrahedral, dia memiliki hibridanya adalah sp3. Karbon di sini, orbital hibridnya adalah sp, N di sini juga orbital hibridnya sp, dan seterusnya. Kalian bisa tentukan, ya, karena sebelumnya sudah dijelaskan hibridisasi daripada bagaimana cara menentukan hibridisasi dari setiap atom. Ya, dalam proses ikatan yang terjadi membentuk suatu molekul. Berikutnya adalah soal-soal latihan, Anda bisa berlatih. Nah, ini diberikan ada soal latihan, Anda diminta gambar apa yang terbentuk dari gerakan elektron ini. Anda lihat, yang bergerak, yang terjadi pergerakan antara C dan O. Anda lihat yang bergerak adalah kailnya penuh, maka akan bergerak 2 elektron atau 1 pasang. Maka produknya akan didapatkan, kalau kita lihat, ini tetap tidak berubah. Yang berubah adalah ini, oksigen, yang asalnya hanya tertulis 2 PeB, kedatangan 1 PeB. Maka dia menjadi bermuatan negatif. Sedangkan karbon yang ditinggalkan menjadi bermuatan positif. Kalau Anda lihat, terjadi pemisahan muatan, maka struktur ini penyumbang tambahan. Sementara ini penyumbang utama. Demikian untuk yang B. Lihat gerak elektronnya. Ini pun terjadinya di sini, gerak elektron ini. Jadi yang terjadi perubahan di daerah situ. Yang lain tidak berubah. Maka tetap dituliskan. Ini CH3, C ini adalah H, ini adalah H. Ya. Nah, Anda lihat. Ini bergerak, maka membentuk double bond di sini. Ini bergerak pindah, maka yang di ujung menjadi bermuatan negatif. Karena datang sepasang elektron. Ya, datang sepasang. Jadi, muatan negatifnya berpindah dari karbon di nomor 2 menjadi karbon di ujung. Seperti ini. Ya, ini terjadi untuk muatan, maka ini dikenal sebagai penyumbang tambahan. Sementara ini kalau kita lihat sama. Ini sebetulnya energinya tidak sama ini keduanya. Ya, energinya tidak sama kalau kita lihat. Tidak sama energinya. Ya, jadi ini kita tidak menentukan penyumbang utama atau penyumbang tambahannya kalau kita lihat. Ya, kedua struktur ini energinya tidak sama. Yang satu adalah di ujung muatan negatifnya, yang ini adalah di tengah. Tapi kalau melihat dari segi bentuk karbonnya, yang di ujung ini adalah karbonnya jenisnya primer. Sedangkan yang di sini karbonnya jenisnya adalah sekunder. Kalau kita bandingkan, karbon kondisi yang sekunder ini biasanya lebih stabil daripada yang primer.
Maka yang awal ini bisa juga dikatakan sebagai penyumbang utama, sementara hasil resonansinya sebagai penyumbang tambahan. Seperti itu. Ya, jadi Anda bisa berlatih. Contoh lagi asam nitros, kalau kita lihat ya asam nitros, ini juga Anda bisa gambarkan resonansinya. Ya, gambarkan resonansinya dan tentukan mana sebagai penyumbang utama dan mana sebagai penyumbang tambahan. Ya, seperti itu. Bisa berlatih. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi resonansi dan stabilitasnya. Silakan berlatih terus supaya Anda nanti bisa menentukan ya struktur mana yang terlibat sebagai penyumbang utama dan mana yang penyumbang tambahan di dalam struktur hibrid resonansi yang digambarkan. Ya, semoga paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.